sebagai berita mission kita pada sabat ini, di mana menjelaskan tentang Yesus menjala nelayan. Di sini ada cerita seorang yang bernama Kurihara. Dia dari Jepang, umurnya 39 tahun. Dia tinggal di Pulau Toshima, di mana penduduknya sekitar 30.000. Di sana pertama sekali dia sangat berbahagia dan bersukacita karena ada seorang yang bernama Sadayuki. Dia adalah seorang nelayan. Dia dibaptis pada umur 48 tahun. Ceritanya seperti ini. Di Pulau Toshima cuman Kurihara seorang adven di pulau itu. Jadi yang nelayan tadi yang bernama Sadayuki, dia bekerja di sana nelayan selama 15 tahun. Tiba-tiba nelayan tersebut, menurut cerita Kurihara, mengetok pintu mobilnya. Dan mereka kaget, dia punya putri 2 orang dalam mobil bersama Kurihara. Dia kaget. Tiba-tiba bapak ini yang nelayan tersebut ataupun Sadayuki meminta rokok kepadanya. Bolehkah saya meminta sebatang rokok, katanya seperti itu. Karena kita tahu kita adven tidak merokok, jadi dia menjawab, mohon maaf, saya tidak punya rokok, seperti itu. Tentunya seorang peminta merasa sedih karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi nelayan tersebut pergi dengan sedih. Udah itu si Kurihara ini merasa gimana, agak nggak bisa menolong gitu. Dia berdoa dan mengajak putrinya berdoa. Setelah berdoa, dia berpikir-pikir, timbullah di pikirannya, oh saya mau kasih traktat aja gitu. Pas mau dia kasih traktat, ternyata traktatnya habis, nggak ada di mobil. Dia berdoa lagi, dia bingung apa yang dapat saya berikan gitu. Setelah dia berdoa lagi, ternyata dia melihat masih ada di lantai mobilnya 1 traktat, tapi udah diinjak sama anak-anaknya. Beratnya udah jelek lah gitu, udah diinjak. Dengan cepat dia mengambil traktat itu, walaupun jelek tapi tulisannya masih bisa dibaca, seperti itu. Nah, setelah itu dia langsung cepat-cepat menghampiri nelayan tersebut ataupun bapak Sadayuki yang tadi. Dia memberikan traktat tersebut. Tiba-tiba dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena begitu dikasih, Bapak Sadayuki langsung meminta dan membacanya di tempat pas dia berdiri. Dia juga terdiam sejenak melihat bapak ini membaca traktat tersebut. Terus katanya seperti ini, saya sebenarnya dengan mempersiapkan diri hendak mengunjungi gereja terdekat, katanya gitu, untuk bertanya apakah masih ada harapan dan hidup bagi saya. Karena Bapak Sadayuki ini seorang pemabuk berat. Dia udah pernah mencoba bunuh diri 2 kali. Cuman Tuhan belum berkehendak atas kematiannya. Dia diselamatkan sama dokter dengan mujizat seperti itu. Di sini juga kerja keluarga Bapak Kurihara ini adalah TSPM atau kepanjangannya Tenaga Sukarela Pengembangan Masyarakat. Tujuannya di sini kaum awam yang secara sukarela selama paling sedikit 1 tahun untuk mendirikan sebuah perkumpulan atau jemaat di ladang-ladang baru atau yang selama ini belum dimasuki. Jadi itulah kerjaan keluarga Bapak Kurihara tersebut.
Setelah membaca traktat tersebut, Bapak Kurihara menjawab, masih ada ampunan, belum terlambat. Tuhan belum berkehendak untuk mengizinkan kita untuk beristirahat. Jadi dia diberi pengampunan. Jadi dari kejadian itu Kurihara mengajak Bapak Sadayuki tadi ke rumahnya selama 3 bulan belajar Alkitab tentang firman Tuhan maupun jasmani, dikasih makanan jasmani dan rohani. Dari situ dia dibaptis umur seperti tadi awal cerita, dia dibaptis umur 48 tahun. Bapak ini dibaptis setelah umur 48 tahun. Setelah dia belajar Alkitab selama 3 bulan, dia berhenti mabuk dan merokok. Jadi dia sekarang mendirikan yang namanya program anti minuman keras. Jadi Bapak Nelayan tadi itu atau Sadayuki ini mendirikan program anti minuman keras supaya orang-orang lain juga tertolong, jangan sampai hidupnya hancur seperti dia yang tadinya ingin mencoba bunuh diri seperti itu. Dan di sini kita dapat mempelajari bahwasanya banyak hal ataupun cara untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di luar sana ataupun yang terdekat maupun yang jauh. Banyak hal cara untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi mungkin sampai di sini berita mission kita. Semoga dengan pelajaran atau pengalaman daripada nelayan tersebut dan juga dengan kesaksian oleh Bapak Kurihara dapat mengangkat iman dan kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin.